Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Selamat pagi, Pak. 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 Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. 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 Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mencek kehadiran Anda semua. Yang pertama, Cynthia Anera Mali, Hadir, Pak. Ariska Fujiana, Hadir, Pak. Feliza Artika Putri, Hadir, Pak. Amrina Rosyada, Hadir, Pak. Syifa Nurjana, Hadir, Pak. Mutiara Cantika Desva, Hadir, Pak. Teresa Grania Putri. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya dapat hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum Bapak memulai menjelaskan materi, Bapak harap Ananda semua tetap fokus dan mencatat hal-hal penting dari materi yang Bapak sampaikan nanti. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai KD 3.2 tentang bioproses pada sel. Baiklah, Bapak mulai saja menampilkan PPT-nya dan menjelaskan sedikit kepada Ananda. Ingat, Ananda semua catat hal-hal penting, nanti catatannya akan Bapak nilai. Terima kasih. Setelah Ananda semua, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai bioproses yang terjadi di dalam sel. Nah, bioproses itu apa saja dan bioproses yang terjadi di dalam sel itu berupa apa saja? Yang pertama, bioproses yang berupa transport melalui membran sel. Nah, bioproses ini bertujuan untuk melewatkan zat tertentu baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Zat akan masuk dan keluar dari sel karena adanya perbedaan konsentrasi antara cairan dalam sel dan larutan di luar sel. Selanjutnya yaitu transport melalui membran ini ada dua. Yang pertama transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Dan bagaimana cara kerja antara kedua transport ini? Nah, kita bahas dulu yang pertama transport pasif. Apa itu transport pasif? Jadi, pengertiannya adalah perpindahan molekul atau ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dan tidak memerlukan energi. Nah, transfer pasif ini juga terbagi dua. Yang pertama yaitu difusi. Dan difusi itu juga terbagi dua, yaitu adanya difusi sederhana dan difusi terbantu. Selanjutnya yaitu ada osmosis. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama yaitu difusi. Nah, apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran plasma maupun tidak. Nah, difusi tadi kan ada dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana ini yaitu difusi yang terjadi secara spontan dan tidak memerlukan molekul perantara. Nah, apa peristiwa difusi ini? Nah, peristiwa difusi ini juga terjadi pada zat cair, zat gas, dan zat padat. Selanjutnya yaitu contoh peristiwa difusi. Yang pertama misalkan parfum yang disemprot. Nah, itu termasuk difusi pada zat cair, zat gas. Yang kedua, lin tinta yang diteteskan ke dalam air. Itu adalah termasuk difusi pada zat cair. Dan yang terakhir, gula yang dilarutkan dalam air. Nah, itu termasuk difusi dari zat padat.
Nah, pada gambar ini kita menyemprotkan parfum. Jadi, molekul-molekul parfum ini akan menyebar di seluruh ruangan dan mengakibatkan ruangan yang kita semprotkan parfum ini akan berbau harum. Jadi, parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan. Nah, ini adalah contoh dari difusi gas. Selanjutnya yaitu meneteskan tinta ke dalam air. Bisa kita lihat dalam gambar, saat kita meneteskan tinta, airnya akan berubah warna sesuai dengan tinta yang kita teteskan. Nah, jadi tinta yang kita teteskan ke dalam air itu akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Nah, itulah contoh difusi zat cair. Selanjutnya yaitu gula yang dimasukkan ke dalam air. Nah, itu adalah difusi yang dari zat padat. Nah, kita memasukkan gula ke dalam air dan molekul-molekul gula akan menyebar dalam air. Nah, itulah contoh difusi zat padat dengan buktinya air akan terasa manis karena molekul gula sudah bercampur dengan air. Selanjutnya yaitu difusi terbantu. Proses difusi yang ini adalah proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Proses difusi terbantu ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Contoh peristiwa difusi terbantu ini yaitu molekul glukosa di dalam tubuh melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus. Nah, ini gambarnya. Yang putih ini adalah membran usus halus. Dia akan dilewati oleh molekul gula atau glukosa yang berwarna merah bulat-bulat ini. Nah, supaya molekul gula atau glukosa masuk ke pembuluh darah usus halus, molekul gula itu harus dibantu oleh protein pembawa. Nah, protein pembawa itu adalah yang berwarna ungu ini. Dia harus dibawa dulu baru bisa melalui membran tersebut. Selanjutnya yaitu osmosis. Nah, selanjutnya yaitu osmosis ini juga dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Kenapa bisa terjadi kerusakan pada sel? Apa yang mengakibatkannya bisa terjadi rusaknya sel? Yang pertama yaitu terjadinya endosmosis. Endosmosis ini terjadi apabila konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi dari luar sel. Artinya, di dalam sel itu lebih banyak, sel itu airnya lebih sedikit dibanding lingkungan luar. Sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam sel. Nah, untuk menyeimbangkan larutan tersebut, maka ini menyebabkan robeknya membran plasma karena banyak air masuk ke dalam sel. Selanjutnya yaitu ektosmosis. Nah, ektosmosis ini artinya ektosmosis ini terjadi apabila konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Nah, artinya air akan sedikit berada di luar daripada di dalam sel. Sehingga air di dalam sel banyak keluar dan terjadilah peristiwa krenasi pada sel hewan. Dan pada sel tumbuhan menyebabkan plasmolisis. Selanjutnya yaitu gambar peristiwa osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar A, B, dan C. Yang di atas ini yang berwarna kuning adalah sel hewan. Sedangkan yang di bawah berwarna hijau muda itu disebut dengan tumbuhan. Nah, mari kita bahas dulu satu persatu. Yaitu pada gambar A. Larutannya yaitu hipotonik.
Pada bagian A ini, sel hewan dan sel tumbuhan berada pada lingkungan hipotonik. Artinya lingkungan yang airnya banyak, sehingga dalam sel airnya lebih sedikit. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian B, isotonik. Jadi, antara larutan di dalam dan di luar sel itu sama. Selanjutnya itu hipertonik. Pada gambar C, sel hewan dan sel tumbuhan berada pada larutan hiper. Larutan di luar selnya lebih pekat. Baiklah, selanjutnya kita mulai dari A. Apa yang terjadi bila sel hewan dan sel tumbuhan berada pada larutan hipotonik? Nah, pada sel hewan, karena banyak air masuk, maka selnya akan terjadi lisis atau pecah. Sedangkan pada sel tumbuhan masih bisa bertahan karena sel tumbuhan memiliki daya turgiditas dan tidak akan pecah. Nah, lanjut pada larutan isotonik pada gambar B. Sel dalam keadaan normal karena larutan di dalam dan di luarnya sama. Sehingga air yang masuk dan keluar itu seimbang. Jadi sel hewan dan sel tumbuhan tetap atau normal. Terakhir pada larutan hiper pada gambar C. Sel hewan dimasukkan dalam larutan pekat. Maka air dalam sel akan keluar. Karena banyaknya air keluar, maka terjadi krenasi. Sel hewannya akan berkerut. Sedangkan sel tumbuhan pada larutan hiper, maka air dalam sel keluar yang menyebabkan membran plasmanya terlepas. Sehingga membran plasmanya itu terlepas. Nah, itu adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan bila ditempatkan pada larutan hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Baiklah, itulah penjelasan materi dari Bapak. Jika Ananda ada yang tidak dipahami atau kurang dipahami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Paham, Pak. Tidak, Pak. Paham, Pak. Tidak, Pak. Paham, Pak. Tidak, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Baiklah, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, sekarang Ananda semua silahkan mengerjakan LKS yang sudah Bapak kirimkan di grup WA kelas kita. Dan Bapak hanya memberikan waktu selama 15 menit dalam pengerjaan LKS ini. Dan Bapak harap Ananda semua mengerjakannya secara jujur dan sesuai kemampuan Ananda semua. Mungkin hanya itu materi kita untuk hari ini. Bapak harap Ananda semua tetap semangat belajar dan ingat patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa 3M. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Oh iya, Bapak tunggu pengiriman LKS-nya dan jangan lupa kirimkan ke WA pribadi Bapak. Terima kasih untuk Ananda semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh.